Oke sobat trader semua. Nah, di sini kalian sudah tahu aku adalah Denny ya. Kalau kalian tahu, aku itu founder dari Seginja Trading Group atau pemilik akun daripada Trader Dan Live. Oke. Nah, di sini kenapa aku bikin Outlook ini? Karena aku sudah mau silent movement gitu kan. Jadi aku nggak mau nampakin diri lagi ke media sosial atau segala macam tentang itu. Oke. Maksudnya tuh tentang investasi dan lain-lain gitu. Nah, cuman tentang finansial. Oke. Selebihnya kayak jalan hidup segala macam itu aku tetap post lah segala macam. Cuman yang private itu tuh untuk ini aja, untuk apa namanya nih, hal-hal yang berbau finansial ataupun yang lain itu aku sedikit dalam tanda kutip private. Nah, jadi aku sudah memiliki private equity sendiri dan yang lain-lain itu aku kelola sendiri. Jadi aku ndak ada tuh yang namanya disetir orang lagi, di bla bla blain lagi, nggak ada lagi. Oke. Di sini aku lanjut. Nah, di sini aku open dengan pembukaan Outlook ya. Di sini aku bikin Outlook yang namanya itu Bitcoin untuk tahun sekarang atau 2026 sampai 2030 ke depan. Nah, di sini aku bikin Outlooknya ini nih banyak. Jadi aku ninggalin banyak pelajaran untuk teman-temanku yang lain. Nah, jadi di sini yang namanya Denny itu sudah berubah gitu. Jadi bukan seorang mentor yang dulu sering ilmu, tapi sekarang dia adalah orang biasa sekarang. Oke. Dalam 5 bulan ke depan aku sudah benar-benar beda. Oke. Ini aku lanjut. Sebelum aku bikin outlooknya ini atau menjelaskan tentang outlooknya ini, aku tuh mau menjelasin tentang yang lain gitu. Jadi ini video pertama lah gitu istilahnya. Terus yang lain kayak misalnya tuh gimana dengan webnya, gimana dengan grupnya itu aku suruh teman-temanku, teman baikku lah kalau bisa dibilang sahabat, itu suruh mereka aja yang jalanin. Untuk member-memberku yang private equity itu aku kan sudah ngebalikin semua dana kalian tuh, jadi tidak perlulah istilahnya tuh udahlah lupain lah gitu ya, walaupun kalian tahu sendiri gitu kan, aku tuh cuman megang MT4 doang dikasih langsung jeder gitu kan. Bahkan untuk trading view pun aku jarang buka, malah VIP aku sudah habis lagi nih. Oke, ini kita lanjut. Yang pertama itu sebelum aku ninggalin semuanya yang berbau-bau tentang investasi finansial dan segala macam. Di sini aku sudah memberikan sebuah pelajaran atau banyak sekali pelajaran untuk yang lain gitu. Contohnya di sini aku ada upload juga di YouTube. Terus untuk di websiteku itu ada juga ebook. Nah, untuk di website ini note aku bakal istilahnya tuh nambahin kayak tentang videonya gitu kan. Kalau di web kan aku cuman ngasih sedikit kayak apa namanya nih, ebook doang. Nah, itu aku mau tambahin sedikit ininya juga apa apa namanya nih, videonya juga. Oke. Jadi di sini kenapa aku istilahnya tuh mau silent movement. Padahal enak hidup dari private equity gitu kan, kayak buka kelas lah gitu. Orang kalau misal kayak orang buka kelas private equity segala macam itu tuh dia bebas dari biaya hidup dari trading gitu. Istilahnya tuh kayak gaji. Kita trading tuh beda lagi. Aku tuh hidup sebenarnya alhamdulillah lumayan enak gitu. Yang pertama, aku punya private equity, aku punya kelas gitu kan, walaupun private ke aku sendiri gitu kan, tapi adalah gitu. Itu ibaratnya kayak gaji cuy. Tradingan itu tuh kayak sampingan atau bebasan doang. Ya walaupun hasilnya lebih besar dari trading sih, ya memang. Tapi untuk stabilnya itu dari private equity serta private mentoringku. Oh itu makanya orang kebanyakan seneng yang model gitu, karena mereka itu flow-nya itu stabil cuy. Flow-nya tuh stabil, jadi enak. Orang yang buka kelas, orang yang just tip
private equity kayak gitu kan enak gitu, kayak gaji stabil. Trading kan fluktuatif, trading paling cuma untuk gaya-gayaan doang, yang lain-lain kan pasti kan gitu, yang sering makan duit kelas tuh kayak gitu tuh rata-rata tuh. Oke, ini aku lanjut lagi. Jadi yang nomor 1 tuh aku share ebook segala macam kan, untuk di website tuh banyak juga lah segala macam lah. Ini aku share Outlook juga gitu. Mungkin dalam 5 bulan ke depan aku sudah ganti karakter. Orangnya tetap sama, aku Denny, tetap Denny aku. Tapi karakternya beda sudah. Aku sudah tidak mau berurusan lagi dengan apa yang namanya dunia finansial ini. Cukup aku sama portofolioku pribadi. Oke. Ini aku lanjut tentang Outlook Bitcoinnya ya, di menit ke-6. Sorry kalau aku kebanyakan bacot di intro ini ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini untuk Bitcoin Outlooknya, kenapa aku pilihnya weekly? Ya karena ini Outlook cuy, bukan scalping. Oke, ini kita lanjut lagi. Ini aku sudah kupetakan semuanya, ini sudah kupetakan. Jadi kalian tinggal yang namanya itu melihat atau ya melihat jalannya lah, karena ini sudah kupetakan. Jadi tinggal kalian ini sendiri, aku jelasin, kalian olah sendiri gitu kan. Nah, oke, ini lanjut. Oh ya, kalau misalnya kalian mau ini nih, oh bang, bagi template-nya bang. Oke, ini aku kasih nih apanya nih namanya nih anunya. Apa nih, bagikan tautan ya, bagikan tautan. Ini aku bagikan sudah tuh, bagikan tautan. Tuh tautan ini model gini ya. Tuh kalian lihat sendiri. Tautannya model gitu. Bentar, ini agak ngelek ini. Aduh, maklum lah, tab kentang gue cuy. Bentar, ini aku salin dulu di sini. Kampret. Ya, malah ngilang, Cok. Oke, ini bisa gue gampang. Sabar. Kayak mana sih cara nyalinnya ini anjir? Bentar, ini gimana sih? Bentar. Wah, babi anjing. Wait guys. Oke, tempel di sini. Nah, ini untuk template-nya di sini sudah ada ya. Jadi tinggal kalian ini aja. Kalian boleh disalin tuh. Lihat di Google Lens lah, ada lah gitu pasti. Oke, di sini kalau misalnya kalian lihat ya. Untuk analisanya ini sudah, karena ini sudah aku petakan, jadi tinggal aku jelaskan. Jadi kalian manut gue lah gitu kan. Oke. Di sini kalau kita lihat ini Bitcoin kan turun nih. Volumenya berapa ini? Berapa persen ini penurunannya ini? Kita cek dulu di sini. Ini dia untuk Bitcoin dropnya itu sampai ke 60k kemarin ya. Nih kalian lihat sendiri, dia sampai ke 60k kan. Pas di 60k. Ini aku nggak tahu angkat tangan, bukan ulah aku, yang jelas aku juga nggak bisa ngerakin harga Bitcoin. Ini dia pas ke 60 untuk range low-nya. Ya. Dan poin menariknya, dia bakal lebih junam lagi di sini. Mungkin targetnya itu di 54 sampai di 52 ya untuk zona stabilnya. Jadi bukan 72. Ini kemarin aku agak ngawur ini nih. Sampai ke 72 karena aku ngikut yang namanya itu Fourier cycle, karena ya dari aku SD cuy. Aku tahu Bitcoin itu kan dari SD 2016-an lah, sekitaran itulah gitu kan. Aku masih SD itu kelas 6 kalau tidak salah. Ya namanya juga anak-anak gitu kan. Nih kepingin tahu gitu ini apa gitu segala macam kan. Nah, kok dilihat-lihat, wah ini kok sama polanya kan, bla 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 gini kan. Ya, sampai sekarang ngikut, malah ini pola Bitcoin ini cycle-nya selalu sama gitu kan. Jadi ya mau ndak mau aku copy gini aja, persimpel gini kan. Nah, aku cek di cycle sebelumnya di sini kalau kita lihat weekly di bentar ini. Oke, pindahin dulu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ini rentang harga 9 Mei tahun 2022 ya. Ini range harganya itu di kisaran 31 sampai di 14.000 ya. Atau 14.000 sampai dia ke 31.000 untuk zona stabilnya. Nah, kemungkinan besar untuk yang saat ini nih bisa juga di 54 sampai 52 ini untuk zona stabilnya. Karena gimana? Ini yang merah turun ini, pengukuran jangka panjang ini yang merah ini nih, aku
kotak ini nih. Ini aku copy cuy. Aku copy paste daripada yang di cycle sebelumnya di tahun 2022. Nah, gitu. Coba misalnya kalian lihat teliti dikit gitu. Ini candlenya sama. Ini ada shadow atau liquidity panjang ke atas kan, nombak dia ke atas, nembak, tembak dalam, asik. Nah, terus kita lihat yang sekarang. Nah, ini sama cuy. Ini sama. Dia ada liquidity juga, nombak ke atas tuh, tembak dalam. Kalau kita lihat lagi yang di sini tadi, boleh kita cek. Ini kurang lebih sama, polanya itu sama. Nah, kalau misalnya fun fact-nya dia menarik. Ini tertembus lebih dari ujung ekor di sini, dia akan lebih drop lagi. Mungkin akan menjemput zona stabilnya yang sebenarnya. Mungkin karena ini sama, karena ini bentukannya sama gitu kan. Nah, kemungkinan besar sih bakal jadi seperti itulah kurang lebih. Nah, di sini pun aku nggak cuman ngomong biasa, tapi memang menurut data yang pernah aku punya tuh model gitu juga. Ini cycle lalu tahun 2022. Nah, kalau kita misalnya putar balik lagi ke cycle-cycle sebelumnya itu kurang lebih sih sama cuy. Sama itu. Nah, kayak gini nih contohnya nih. Ini aku secara gamblang aja lah langsung. Nah, di sini ada juga sama kan. Sebelum dia bikin zona stable, dia itu ada momentum candle turun, junam. Habis itu bikin yang namanya tuh liquidity di sini atau ekor panjang di sini lah, ini liquidity lah ngomongnya tuh. Orang yang istilahnya tuh banyak ambil take profit dari penjualan ataupun pembelian lagi gitu kan. Nah, itu aku yang lain lah jelasin. Sudah paham lah pasti yang lain tuh. Ini tahun 2018 nih kalau kalian bisa lihat tuh. Sini di bawah ini tuh. Ini tanggal 19 November 2018. Nih kalian bisa cek sendiri. Dia polanya tuh sama, cuy. Ya. Ini waktu belum rame-rame banget untuk Bitcoin ini. Beda dengan sekarang kan banyak orang FOMO kan. Nah, jual rumah Bitcoin, yes gitu. Nah, beda kalau dulu, kalau sekarang beda. Kalau dulu model gitu, Cuk. Nah. Kalau sekarang model gitu. Nah, terus kalau misal kita lihat ya. Ini prediksi stabilnya untuk opini pribadiku. Ini catat untuk opini pribadiku. Karena stigma orang tuh beda-beda. Ada yang sampai tembus 50 ke bawah, itu ada. Ada juga yang stabilnya itu jangan sampai 50 lah, jangan sampai tembus 50 lah. Itu ada juga, stigma orang tuh beda-beda. Nah, kalau berdasarkan stigma atau opini ku pribadi, ini untuk zona stabilnya itu Bitcoin dari range harga 52 sampai 54 lah. Itu moga-moga aja lah. Karena apa? Kalau kita misalnya lihat di zona sebelumnya, ini kan kalau misalnya anak-anak price action itu sering bilang, wah ini rally Jo, ini rally ngeng, terus ngebase di sini, terus rally lagi ngeng gitu. Ini volumenya ini mantep loh, ini volumenya ini mantep coba. Ini volume candlenya ini mantep ini untuk rally-nya nih, base-nya juga mantep ini. Nah ini bisa kita ibaratkan ini sebagai zona demand kita di sini. Ini demand di sini. Ini di sini adalah demand kita. Ada demand kan di sini kan? Nah, demand yang namanya itu rally base rally, RBR. Simpelnya, dia tuh zona stabilnya itu kurang lebih akan ada di zona RBR. Nah, aku perjelas lagi lah untuk ininya polanya. Nah, di sini kalau kita misalnya lihat ini ATH kan, ini ATH dia drop, bikin base, terus drop lagi. Yang namanya drop, base drop, DBD. Nah, bukan demam berdarah bukan ya. Nah, di sini di zona koreksinya ini ataupun apa nama orangnya ini, flag apa namanya ini, bodo amat lah pokoknya itu dia bikin yang namanya konsolidasi di sini tapi dia naik sedikit baru dia turun lagi. Dia base-nya naik, drop, base, drop. Nah kalau kita lihat lagi di cycle sebelumnya itu sama Cok, kalau aku bisa bilang itu sama, jadi tidak perlu aku jelasin lagi itu sama. Nah ini cycle kemarin lah, andalan kita lah tahun 2022, dia ATH drop, bikin base-nya itu naik kan, base-nya itu naik dia. Nah terus bikin drop lagi, kan. Terus aku secara gamblang lah, di sini lagi, di cycle sebelumnya lagi. Nah ini ATH nih bos, ini ATH nih, dia drop. Nah terus bikin yang namanya tuh ini koreksi. Ini koreksinya tuh ada naik, di sini naik, gitu kan. Ada istilahnya tuh kayak bentuk flag pattern lah atau apalah gitu kata orang tuh. Aneh-aneh lah pokoknya bahasa sekarang tuh Cuk.
Nah, kalau aku sih basically price action, supply demand, support resistance gitu. Ya, aku belajar trading itu 2018-an lah. Jarang ada yang namanya FPG, CRT, chart dalam. Udah ada, Cuk. Udah ada yang ada tuh namanya tuh trend line, support resistance, supply demand. Itu doang, Cuk. Sama paling penting itu konfirmasi candle. Nah, itu sih kalau aku dulu. Kalau strategiku sekarang itu agak beda, agak lebih kompleks dan terdata. Jadi aku yang aku ajarkan ini fun fact ya, yang aku ajarkan di luar dengan metode aku sendiri itu beda. Ya, beda. Metodeku itu lebih terdata. Untukku sendiri ya, mungkin kalau aku misalnya jelasin metodeku ke orang, oh ini ribet dan segala macam bla 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 bla. Di aku cocok, di mereka enggak cocok, ya udah gitu. Aku profitable, mereka dengan metode mereka sendiri profitable, ya udah. Ujung-ujungnya cari duit gitu di sini. Oke, lanjut. Nah, ini kita enggak ngomong soal seberapa dalam jatuh harga Bitcoin ini. Kita bakal untuk sekarang kapan Bitcoin ini naik kembali? Ya setelah inilah mungkin. Setelah kira-kira rentang jaraknya itu kurang lebih 1 tahun. Jangan ngeluh. Ini bagus nih untuk kalian nabung Bitcoin ini, daripada kalian bucin-bucin mending nabung Bitcoin kan. Kalian bucin boleh sambil nabung Bitcoin lah, Bos. Nah, itu. Ini menit 16 detik 30 nih, mantep. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini untuk rentang harganya itu rentang jarak dan harga untuk penurunan Bitcoin itu tuh, atau stable zone untuk Bitcoin itu kurang lebih ada setahun lah, karena kuartal atau cycle Bitcoin itu kan ada 4 dalam satu cycle kan. Iya dah, kurang lebih gitulah, bodo amat lah, pokoknya gitu. Nah, di sini kalau misalnya kalian tengok ya, ini aku kasih proyeksi pengukuran sederhana dari anak TK. Nah, ini kira-kira rentang harganya itu dia stabilnya itu 182 hari. Ini aku ndak ngasal untuk ngukurnya ya. Aku ngukurnya itu sesuai apalagi yang namanya itu. Nah, aku ngukurnya itu dari dia candle tadi yang ada liquidity sampai low-nya. Proyeksi harga aku sih gitu, karena aku ndak ngitung berapa stable zone-nya itu ini seberapa lama, itu aku nggak peduli juga. Yang jelas untuk kuartal akhir ini atau untuk menjelang kuartal 1 itu bagus untuk kita buy in the dip kan. Nah, coba kalau kita lihat lagi, nah ini ke bawah 182 hari 182 hari itu sama. Oke, cycle sebelumnya kalian cari sendirilah gitu. Nah, untuk mengetahui seberapa ininya zona stabilnya itu seberapa lama gitu kira-kira kan. Nah, kalau kalian penasaran, ini bentar aku kasih pengukuran dulu, proyeksi dan pengukuran. Di mana ini proyeksi pengukuran, Cok? Proyeksi pengukuran pengukuran, Cok, kampret. Udahlah, pakai ini aja lah, pakai kotak aja lah kita ya. Nah, di sini sampai sini. Nah, oke. Ini untuk garis kirinya aku buang dulu, perpanjang kanan, jangan. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita duplikat lagi. Nah, ya ini aku duplikat ya. Untuk rentang harganya itu kalian akan ku kasih tahu di sekarang di sini. Nah, rentang harganya itu sorry. Untuk rentang harga stabilnya itu kurang lebih setahun lah kira-kira, anjir. Waduh, ini kayaknya lebih dari setahun ini kalau kita turuti. Kan aku sudah bilang, aku ngukur proyeksi harga stabilnya itu cuman di sampai dipnya doang, bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya itu ya mungkin 2 kuartal lah. Ya kurang lebih 2 kuartal lah kalau aku bisa bilang, untuk kita bisa nentuin zona stabilnya ini. Nah, kita proyeksi di 525 hari ya untuk zona stabilnya di sini. Nah, ini dengan jarak yang sama. Ini kita geser dulu ke tempat kita tadi. Ini aku real cuman ngikuti pola tadi, kayak analisa anak-anak lah kalau aku bisa bilang kan, bener kan, kayak analisa anak-anak. Tuh. Ini
Oke, ini kalau misal kita cek lagi atau proyeksi lagi pengukuran tadi di sini sampai di ujung kotak di sini kita 525 hari kan, sama kan kurang lebih gitu. Nah, jadi ya bisa dibilang model kayak gitulah untuk kita bisa nabung Bitcoin ini, kita progres lah gitu. Jadi ya mungkin ya oke lah gitu. Untuk penurunan harga Bitcoin ini kan kita sudah tahu gitu. Oke, sekarang untuk kenaikan harganya lagi di menit 20. Oke. Di sini untuk targetku ya, kalau misalnya sudah ini dia itu minimal harus, aku ndak muluk-muluk 10 miliar rupiah untuk target aku selanjutnya. Karena yang di sini aku sudah dapat nih. Oh, targetku kemarin gitu kan tahun 2025, 2024. Itu Bitcoin 1 M aja lah, 2 M aja lah, itu lumayan lah sudah. Oh, oke, malah tercapai kan 2 M sekian lah kalau nggak salah itu tuh kan. Nah, aku targetku itu sebenarnya cuman 1 M aja lah, jadilah aku bilang kan. Malah bisa lanjut gitu. Nah, terus di sini aku sebenarnya sudah ada bentar. Aku sebenarnya sudah ada yang namanya itu bikin outlook juga di sini. Nah, ini kenapa ada ini, karena ini Bitcoin di sini dia itu sudah ngepick cuy. Nah, di sini dia itu sudah ngepick sebenarnya untuk bikin yang namanya itu koreksi. Tapi ini YTTA aja lah. Cukup yang tahu-tahu aja lah gitu. Aku sudah males jelasinnya lagi. Oke. Di sini kalau misalnya kita lihat ya, untuk kita lanjut ke buku tadi. Untuk target kenaikan harga Bitcoin itu tuh sampai mana? Oke. Kalau misalnya kita bisa lihat untuk target kenaikan Bitcoin itu, targetku ya, itu di 180k aja, simple kok. Di 180.000 dolar. Sederhana. Tapi ya mungkin targetku balik lagi ke cycle sebelumnya. Tapi dikali 5 dari cycle sebelumnya. Oke, dah. Canda. Tapi memang serius sih. Kalau aku bisa bilang, aku itu biasanya itu kali 2 daripada cycle sebelumnya untuk target setelah dia bottom lagi, di bottom lagi. Sebelum dia ke top kan biasanya kan, gitulah pokoknya. Paling aku kali 2 dari target kemarin gitu. Target kemarin ini 2 M kan, berarti kali 2 4 M. Simple gitu. Jangan berharap banyak gitu. Kalian kalau berharap banyak memang bagus. Mimpi itu harus tinggi-tinggi bintang. Jadi kalau tinggi-tinggi langit gitu kan. Jadi kalau kalian jatuh, kalian berada di antara bintang-bintang gitu. Mantap lah pokoknya. Teks Soeharto tuh. Soekarno anjir, salah, sorry. Oke. Di sini untuk targetku ya, ini untuk target sama aku copy chart yang namanya itu pakai cycle di sini. Jadi aku benar-benar copy chart di sini nih. Jadi analisa matangnya itu sudah ada, mentahnya itu aku bingung mau ngejelasin, mau ngebikin menggaris-garis kayak gitu tuh malah lama cuy. Jadi mending aku bikin jadi model kayak gini, jadi lebih simpel, lebih cepat juga dijelasin. Nah, di sini mungkin cukup inilah penjelasan aku. Ini mau aku untuk video ini ya. Ini selain aku upload di YouTube, aku posting juga di tempat lain. Nah, terus aku bikin juga penjelasannya di websiteku pribadi, Siginjai Trading Group. Oke. Terima kasih sobat semua. Semoga sukses untuk kalian-kalian semua yang nonton lah pokoknya. Termasuk aku lah, harus lah, karena aku yang bikin anjing. Oke lah. See you in the next statement. Ya, tengoklah video ini, terus kalian cek lah di ini webku ya. Kalian tengok tuh web tuh ya. Sudah aku kasih kode ini nih untuk sukses.